Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar dengan tema murid yang tidak terikat pada harta dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan khusus yang di ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Definisi harta biasanya ada dua unsur ya. Ada yang punya dan yang kedua adalah punya nilai. Ya, tapi kita pernah dengar ada statement harta yang tidak bertuan. Tapi sebenarnya konsep bahwa harta yang ada dalam dunia ini adalah semua milik Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Yang menciptakan dunia dan alam semesta itu adalah Tuhan. Termasuk yang menciptakan kita sejak dari rahim, dan juga kita menjadi bertumbuh besar seperti ini adalah karena kehendak dan izin dari Tuhan. Kalau kita lihat orang muda yang kaya ini, kalau saya pribadi sebenarnya kasihan dengan pemuda ini, karena dia memiliki pemahaman yang kurang benar. Dia sudah hidup benar sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya, ahli Taurat, Imam Farisi pada masa itu. Tetapi rupanya pemahaman yang paling krusial, paling dasar dari Keluaran pasal 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," itu belum bisa diterapkan oleh dia di saat itu. Makanya dia waktu ketemu sama Yesus, dia sudah ngomong, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa itu menjadi jalan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak bisa melakukan salah satu di antaranya, tidak akan bisa selamat. Dan itu yang disempurnakan oleh Yesus saat dia datang kepada kita semua umat manusia di sini, berkorban menebus dosa kita semua, menjalani hukuman dosa kita, bangkit dan naik ke surga, supaya memberikan jalan keselamatan bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Tapi kita kembali lagi di orang muda yang kaya pada masa itu, pemahamannya masih belum sempurna. Makanya Yesus di situ menjawab yang ayat 21, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu." Karena Yesus tahu yang menjadi terutama dalam diri orang muda yang kaya tadi adalah hartanya. Jadi orang muda tidak menceritakan bahwa saya punya harta yang banyak, tidak. Tapi Yesus langsung to the point, "Jualah segala milikmu, berikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Pemuda tadi tidak sanggup, dia tahu bahwa itu yang benar, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Statement Yesus dan orang muda, perkataan wawancara mereka itu membuat gempar murid-murid Yesus pada masa itu. Ayat yang ke-25, ketika murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memberikan pengajaran yang sempurna karena dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia memperbaiki, menyempurnakan hukum Taurat yang ada, menggenapi hukum Taurat dan menyempurnakannya dengan pemahaman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dua kasih itu menjadi dasar dari setiap orang yang ada di dunia ini untuk dapat menyembah Tuhan dengan benar. Menjadi murid yang tidak terikat pada harta. Pahami bahwa semua yang ada dalam diri kita adalah titipan dan harus kita kelola dengan baik karena kita akan mempertanggungjawabkannya pada Tuhan di hari penghakiman. Gunakan yang terbaik untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.